Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Semandaners, kembali lagi di podcast Semanda Smart dengan saya Mutia Anjani dari kelas 11A2 dan narasumber saya Arkan Hafiz Abdillah dari kelas 12B3. Oke Semandaners, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren nih teman-teman. Kemarin baru saja mendapatkan juara 2 ya Mas Arkan. Juara 2 Duta Wisata Kabupaten Sragen tahun 2024. Halo Mas Arkan, gimana nih kabarnya Mas Arkan? Alhamdulillah baik. Oke Mas Arkan, gimana nih Mas Arkan perasaannya setelah kemarin mendapatkan juara 2 gitu Mas Arkan? Rasanya yang pastinya bangga karena prestasi di Semanda ini, dan gak nyangka juga bisa dapat juara 2. Gak nyangka bisa berada di titik ini ya Mas Arkan. Oke, motivasi Mas Arkan nih untuk mengikuti Duta Wisata Kabupaten Sragen ini apa Mas Arkan? Yang pastinya itu lebih belajar lagi cara public speaking yang benar, menambah relasi, dan motivasi saya yang paling utama itu pasti nyoba dulu karena dari kelas 11 kemarin udah ditawarin Bu Niki sendiri soal duta genre dan saya tolak waktu itu, dan kelas 12 ini ditawarin Bu Dili, lalu konsultasi sama orang tua juga, langsung daftar aja. Mantep buat mencoba ini gitu ya Mas Arkan. Oke, tadi Mas Arkan menyebutkan terkait dengan public speaking nih Mas Arkan. Menurut Mas Arkan nih, seberapa penting sih public speaking di dalam kehidupan kita ya Mas Arkan? Gimana Mas Arkan? Public speaking sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita karena kita selamanya hidup itu nggak selalu diem ya. Apalagi buat duta wisata, karena duta wisata sendiri termasuk tangan panjang dari pemerintah juga untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sragen ini. Jadi public speaking itu sangat dibutuhkan ya Mas Arkan, terutama di Duta Wisata ini juga sangat membutuhkan skill public speaking ya Mas Arkan. Oke. Untuk Mas Arkan berada di titik ini nih, pasti sudah banyak sekali tantangan yang Mas Arkan lalui ini. Tahapan apa saja sih yang Mas Arkan lalui dari mulai persiapan hingga acara puncak kemarin Duta Wisata? Persiapannya itu dari nol, benar-benar dari nol, dari sekolah sudah ada pembekalan, udah ngerjain soal gitu, terusan sama cek public speaking, gunain bahasa Inggris juga, diampu sendiri oleh Bu Dili, Pak Tanjung sama Mem Yeni. Terus di hari pertama ada technical meeting juga, nanti bagaimana sih kedepannya buat pembekalan seterusnya. Juga ada pembekalan dari Kodim, Polres, sama kunjungan ke BDAM juga, bagaimana cara mengatasi pemanasan global saat ini. Oke, jadi dari sekolah sudah ada bimbingan, kemudian di sana juga ada bimbingan lagi ya Mas Arkan. Dan tentunya tadi ada bahasa Inggris ya Mas Arkan? Ya, ada bahasa Inggris. Jadi harus bisa dua bahasa ini, bahasa Indonesia dan Inggris. Jawa ada nggak Mas Arkan? Kalau itu enggak ya. Jadi teman-teman semua nih kalau mau ikut Duta Wisata ke depannya nanti harus bisa bahasa Inggris juga ya Mas Arkan. Baik. Menurut Mas Arkan nih sebagai Duta Wisata tahun 2024, bagaimana Mas Arkan akan berencana untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada wisatawan nih Mas Arkan? Caranya dengan mempromosikan lewat media sosial pastinya, karena media sosial itu sendiri sangat berpengaruh untuk zaman ini, dan melakukan sosialisasi serta kolaborasi antara Duta Wisata Kabupaten Sragen dengan pemilik destinasi wisata yang ada. Jadi melakukan pengenalan lewat media sosial dan juga kolaborasi gitu ya Mas Arkan, biar wisata di daerah Sragen ini semakin dikenal oleh masyarakat luas ya Mas Arkan. Baik. Menurut Mas Arkan nih, seberapa penting sih peran masyarakat lokal untuk wisatawan nih Mas Arkan? Sangat penting pastinya, karena masyarakat lokal itu sendiri yang menggerakkan roda ekonomi dari destinasi wisata tersebut dan ikut meramaikan juga. Pastinya kalau nggak ada masyarakat lokal yang berkontribusi dari destinasi wisata tersebut,
pastinya wisata tersebut akan cepat mati atau enggak ada pengunjungnya lagi. Jadi di sini peran masyarakat lokal itu sangat diperlukan ya Mas Arkan ya. Oke. Nah, dari tadi Mas Arkan sudah banyak bercerita ya teman-teman terkait dengan Duta Wisata. Nah, Mas Arkan, tantangan terbesar apa nih Mas Arkan yang Mas Arkan lalui selama dari proses persiapan hingga kemarin mendapatkan juara 2 nih Mas Arkan? Dari proses persiapan nih pastinya banyak semacam ejekan gitu dari teman-teman, apa bisa toh, soalnya saya sendiri juga bukan tipe orang yang berbicara banyak di kelas juga, dan walaupun ikut organisasi jarang ngomong juga. Dan di Duta Wisata sendiri nanti akan diolah lagi public speaking dan personal brandingnya. Jadi Mas Arkan ini bisa membuktikan ya, bisa mendapatkan juara 2 ya Mas Arkan ya. Baik. Nah Mas Arkan, ini kan Mas Arkan sudah kelas 12 ya Mas Arkan, tentunya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nih. Rencana Mas Arkan ke depannya itu mau lanjut kemana Mas Arkan? Untuk universitasnya itu lanjut ke Undip dengan SNBP-nya pakai pelajaran mata kuliah PWK, dan SNBT-nya saya ambil kedokteran. Wow, Mas Arkan ingin ke PWK ya Mas Arkan, perencanaan wilayah kota ya Mas Arkan. Jadi ke jenjang berikutnya sudah ada planning ya Mas Arkan. Baik. Untuk harapan nih Mas Arkan, harapan Mas Arkan ke depannya untuk Duta Wisata Kabupaten Sragen tahun 2024 ini apa Mas Arkan? Harapan saya sendiri sebagai Duta Wisata yaitu menjadikan destinasi wisata di Sragen ini menjadi lebih dikenal ke khalayak ramai, pastinya di luar Sragen juga. Dan harapan saya untuk pemerintah untuk meningkatkan destinasi-destinasi yang wisata yang ada di Sragen ini untuk menunjang perekonomian daerah juga. Jadi ingin lebih mengembangkan gitu ya, mengembangkan wisata yang ada di Sragen ya Mas Arkan. Oke, terkait dengan wisata di daerah Sragen, Mas Arkan sangat tertarik dengan wisata apa nih Mas Arkan? Karena kemarin ada kunjungan ke 3 destinasi wisata, yaitu Sangiran, Gunung Kemukus, sama Batik Dewa Dewi. Saya lebih tertarik ke Batik Sangiran, ke Museum Sangiran sendiri, karena di sana kita banyak belajar ilmu-ilmu yang jarang banget ada di sekolah. Oh, jadi Mas Arkan ini sangat tertarik dengan Museum Sangiran ya. Boleh share ke teman-teman dong Mas Arkan, di sana ada apa aja dan tentunya di sana bisa menambah pengetahuan ya Mas Arkan. Betul sekali. Oke, di sana ada apa aja nih Mas Arkan? Di Museum Sangiran mungkin dengan Mas Arkan bercerita nanti Semandana semua tertarik untuk ke sana ya. Di Museum Sangiran itu sendiri banyak banget koleksi manusia-manusia purba, dari tulangnya, replika manusia-manusia purbanya, dan apa sih alat-alat yang digunakan oleh manusia purba itu sendiri pada zaman dulu. Jadi kita mengulas zaman dulu, melihat masa lalu gitu ya Mas Arkan. Iya. Nah, selain museum di Sangiran, wisata apa yang ada di Sragen yang mungkin menurut Mas Arkan bagus nih, tapi kurang dikenal oleh masyarakat nih Mas Arkan? Ada apa aja Mas? Untuk itu Gunung Kemukus, Batik Dewa Dewi, Dayu, dan masih banyak lagi sebenarnya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sragen ini. Jadi sebenarnya di Sragen ini mempunyai wisata yang sangat banyak ya Mas Arkan, tetapi masyarakat belum mengenal gitu ya Mas Arkan. Oh ya, kurang terekspos ke masyarakat gitu ya Mas Arkan. Oke, berarti Mas Arkan kemarin sudah jalan-jalan nih ke wisata-wisata Sragen ya Mas Arkan, dan paling tertarik dengan Museum Sangiran. Oke, untuk penutup nih Mas Arkan, motivasi untuk Semandana semua dari Mas Arkan. Motivasi sendiri, jangan takut mencoba dan beralihlah ke zona tidak nyaman.
Jadi kita harus keluar dari zona nyaman ya Mas Arkan. Oke, jawaban yang sangat menarik ya Semadanos dari Mas Arkan yang telah mendapatkan juara 2 Duta Wisata Kabupaten Sragen tahun 2024. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Mutia Anjani dan narasumber saya Arkan Hamis Abdillah. izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh.